Peserta yang terhormat, marilah kita mulai kegiatan workshop hari ini setelah dibuka oleh Pak Medi. Pada sesi workshop pagi ini akan ada materi mengenai the food supply chain in disaster situation yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tommy Perdana dari Universitas Padjadjaran. Kepada Bapak Dr. Tommy Perdana, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Hanifah Hasna dan juga terima kasih kepada Pak Dekan Dr. Insur Medi Rahmadi yang telah memberikan sambutan sekaligus juga pembukaan acara workshop ini. Saya izin untuk share screen. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan hasil riset yang terkait dengan relief ops yang dimana bagian yang akan saya sampaikan lebih fokus kepada rantai pasok dalam situasi bencana. Jadi bagaimana perkembangan terkini saat ini dan juga bagaimana pengembangannya. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa riset ini merupakan kerjasama antara University of Southampton dengan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran yang dibiayai dari Engineering and Physical Science Research Council yang merupakan bagian dari UKRI, United Kingdom Research Institute, melalui skemanya Global Challenges Research Fund. Jadi kami selama 2 tahun, dari mulai Oktober 2019 sampai dengan September 2021 ini, kami melakukan riset ini. Sedang secara spesifik sebetulnya kami mengucapkan terima kasih nih khususnya kepada Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Dr. Sumedi. Jadi materi yang akan saya sampaikan pagi ini, terutama mengenai perkembangan terkini dari riset rantai pasok pangan dalam situasi bencana, ini merupakan didanai secara khusus dari skema riset kepustakaan atau literatur review yang didanai oleh Universitas Padjadjaran. Dan ini kami sangat berterima kasih karena ini menjadi pelengkap dari riset relief ops sendiri. Jadi ada beberapa riset terkait yang dengan relief ops ini kami kembangkan dengan melalui berbagai skema pendanaan. Karena ketika kita bicara disaster, dalam hal ini kita tidak hanya bicara tentang bencana alam. Sedangkan relief ops fokus kepada multi natural disaster. Nah, jadi sekarang termasuk dalam situasi sekarang pandemi, kita juga melakukan riset ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari riset relief ops. Baik, saya akan menyampaikan 4 bagian dari presentasi ini. Jadi yang pertama saya akan bicara mengenai landscape penelitian pada manajemen rantai pasok pangan dalam situasi bencana. Kemudian nanti akan disampaikan apa yang menjadi kesenjangan riset yang ada, kemudian arahan pengembangannya juga. Kemudian saya akan menyampaikan sekilas tentang riset relief ops, dari mulai background-nya, kemudian motivasi kami seperti apa, kemudian metode, aktivitas, dan juga terakhir kami akan menyampaikan demonstrasi output, sekalipun ini outputnya masih dalam perkembangan, tapi kami ingin menyampaikan secara garis besar nanti arahnya akan seperti apa. Jadi kami sengaja menyimpan materi ini di bagian awal sebagai gambaran umum. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat flyer dari workshop ini, judulnya adalah lebih kepada pemodelan, optimisasi, dan simulasi untuk bencana alam. Tapi di dalam secara spesifiknya, sebetulnya kami lebih fokus kepada bagaimana produk bantuan yang sifatnya perishable. Dalam hal ini kami memilih pangan, dan tentu saja kami memilih pangan sebagai objek riset kami ini tidak terlepas dari hasil literatur review yang kami lakukan, dan inilah kami akan sampaikan hasil literatur review tersebut. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa rantai pasok pangan itu adalah suatu jaringan dari berbagai aktivitas dalam memberikan pangan kepada masyarakat dengan juga bertujuan untuk ketahanan pangan. Jadi kalau kita bicara ketahanan pangan, setidaknya ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen ketersediaan, kemudian aksesibilitas, dan
distribusi. Jadi ketiga hal ini adalah bagian dari ketahanan pangan. Dan rantai pasok itu adalah bagaimana mewujudkan ketahanan pangan tadi. Kemudian rantai pasok pangan merupakan salah satu rantai pasok yang memiliki kompleksitas tinggi. Selain dari aktor yang terlibat, kemudian proses yang dilakukan dari mulai produksi, pengolahan, distribusi sampai dengan konsumsi. Tapi juga yang menyebabkan lebih kompleks lagi karena adanya aspek metabolisme sebagai makhluk hidup, sekalipun produk tersebut telah dipanen, telah diolah, tapi kemudian masih terjadi metabolisme sehingga ada yang namanya kerusakan barang atau yang disebut dengan deteriorasi. Kemudian rantai pasok pangan ini bisa terdisrupsi pada sebagian tahapannya atau juga keseluruhan dari mulai produksi sampai dengan konsumsi. Jadi yang dimaksud dengan disrupsi ini, gangguan ini sebetulnya secara signifikan menghancurkan bagian-bagian atau yang mempengaruhi secara langsung dari tahapan rantai pasok pangan. Dan salah satu resiko terbesar dari rantai pasok pangan itu datang dari bencana. Dan bencana ini bisa ada yang sifatnya alam, natural, dan ada yang buatan manusia. Ini riset gap, tentu ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh para peneliti, yaitu bagaimana kesenjangan risetnya. Jadi apa sih bagian riset yang masih kita bisa isi untuk penelitian kita ke depan. Dan Bapak Ibu sebagian peneliti dan sebagian juga ada praktisi pemangku kepentingan. Jadi dari yang kami temukan bahwa ternyata metode operasional, riset operasional dan juga pemodelan simulasi itu masih sedikit digunakan, belum meluas. Dan ini barangkali menjadi peluang buat para peneliti, buat para pemangku kepentingan untuk melakukan riset ini. Kemudian masih terlihat bahwa penelitian di negara yang memiliki resiko terhadap bencana dan kekurangan pangan itu masih jarang dilakukan. Kemudian juga adanya kurangnya riset pada rantai pasok pangan humanitarian. Jadi untuk bantuan pangan itu masih jarang. Tadi Bapak Ibu bisa lihat di depan di klasternya ternyata tidak muncul itu tentang humanitarian food supply chain. Jadi ini menjadi tema yang menarik bagi Bapak dan Ibu yang terlibat di sini. Dan sekarang misalkan di masa pandemi ini menjadi menarik pula. Baik, dan Bapak dan Ibu, jadi berdasarkan riset gap dan direction tadi, kemudian kami tentu sebagai peneliti tergerak untuk memikirkan tema riset yang memang sesuai. Dan tahun 2018 ini prosesnya cukup panjang. Pada tahun 2018 ada call for proposal dari GCRF, PSRC, UKRI, yang kemudian akhirnya kami diberikan informasi oleh Profesor Stefan Onggo dari University of Southampton. Kemudian kami bersama-sama memikirkan kira-kira risetnya ini seperti apa. Jadi terbangunlah kerjasama riset antara Universitas Padjadjaran dengan University Southampton mengenai bagaimana kita membangun jaringan pasokan bantuan bencana yang memang tangguh dalam situasi bencana alam di Jawa Barat. Indonesia menggunakan optimisasi melalui simulasi yang kemudian kalau disingkat ini menjadi relief ops. Nah, ini yang melatar belakangi, ternyata kita bisa melihat bahwa di dunia ini banyak sekali bencana yang terjadi dari tahun 1900 sampai 2009 itu tercatat bahwa ada 8.000 gempa yang memang memiliki kekuatan yang skala yang sangat besar, yaitu di atas 5, dan yang paling diantaranya yang paling relevan dengan Indonesia yaitu pada saat terjadinya gempa yang kemudian menimbulkan tsunami di Samudra Hindia, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 2004 dengan kekuatannya itu 9,2 skala Richter. Nah, kemudian ada 127 gunung api aktif, jadi dari ini merupakan 13% dari gunung api di dunia. 79 diantaranya itu
meletus lebih dari satu kali itu sejak 1600, diantaranya adalah Krakatau, kemudian Tambora. Nah, jadi ini menjadi menarik. Kemudian ada 2425 tanah longsor yang terjadi tahun 2011 sampai 2015. Nah, kemudian kita bisa lihat, nah, epicenternya Bapak dan Ibu, ternyata Indonesia itu adalah daerah rawan bencana, terutama gempa bumi yang memiliki skala cukup besar. Ini dipetakan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi BNPB ini kerjanya luar biasa, dari mulai bencana alam sampai dengan bencana pandemi seperti sekarang yang kita hadapi ini. Kemudian ini untuk gunung api, di mana meletus lebih dari satu kali sejak tahun 1600. Bapak dan Ibu bisa lihat di Indonesia ini banyak sekali gunung berapi di sekitar kita. Di Jawa Barat saja, Bapak dan Ibu kalian bisa melihat di sini ada Gunung Salak, Gunung Gede, Papandayan, Galunggung, Cermai. Itu adalah Jawa Barat. Dan yang lainnya seperti Slamet, Api, dan yang lain itu di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi karena Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia, barangkali bisa melihat peta ini. Nah, kemudian ini untuk tadi, untuk gempa bumi, BNPB juga sudah memetakannya, jadi batasan-batasannya ada subduksi lempeng, pertemuan lempeng juga Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Dan ini bagaimana setiap kepulau di Indonesia itu ternyata memiliki resiko bencana yang dari mulai sedang sampai ke tinggi. Ada beberapa bagian Sumatera yang hijau, yang rendah, tapi sebagian besar yang lainnya resiko sedang sampai tinggi. Bahkan nanti akan dalam diskusi BNPB ataupun BPPD Jawa Barat dan yang lain bisa membantu untuk menjelaskan lebih jelas untuk masalah ini. Nah, kemudian ini untuk resiko pergerakan tanah longsor juga sama. Ini BNPB sudah memetakan ini semua. Kemudian untuk banjir, nah, kita bisa lihat di sini untuk banjir, dan ini terjadi setiap tahun musiman seperti di Jawa Barat itu dari mulai, barangkali kalau Bapak Ibu sering melihat berita di daerah Bandung, Kabupaten Bandung, daerah Kolot itu adalah banjir rutin, termasuk juga di Pantura, di pantai utara Jawa, di Jawa Barat itu di daerah Karawang, Indramayu, Subang, Cirebon, itu merupakan daerah sentra produksi padi, tapi juga merupakan daerah yang langganan secara rutin itu terkena bencana banjir. Nah, kemudian BNPB juga sudah membuat, jadi ini menjadi latar belakang. Jadi kami menggunakan data-data yang ada dari mulai indeks bahaya untuk setiap bencana, karena yang kami pilih di Jawa Barat itu kami memilih riset ini ada multi disaster. Jadi beberapa bencana, dan ini tadi kenapa kami memilih ini diantaranya tadi dari hasil literatur review ternyata masih sangat jarang multi bencana, dan kemudian kami mengambil multi bencananya dari mulai gempa bumi, kemudian gunung berapi, kemudian kebakaran, kemudian banjir, tanah longsor, kekeringan. Jadi ada 5 bencana, dan di sini kemudian ada indeks kerentanan dari sisi sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan, dan indeks kapasitas dari mulai infrastruktur, organisasi, legal, budget, anggaran, itu berarti kesiapan, kemudian pendidikan. Ini semua kita bisa peroleh dari BNPB, yaitu ada bukunya ini indeks risiko bahaya, nih Bapak Ibu bisa lihat di sini ini sudah dipetakan dengan sangat baik, jadi kita bisa gunakan data-data tersebut untuk riset kita. Kemudian ini dampak sosial ekonomi. Nah, jadi sudah dipetakan dengan sangat baik di buku Inaris, ini BNPB tahun 2018, dan kita bisa melihat bahwa Jawa Barat adalah yang memiliki resiko bencana alam tertinggi di Jawa Barat. Dan ini yang menjadi justifikasi mengapa kami memilih studi kasus riset kami, kasusnya ada di Jawa Barat. Nah, kemudian bagaimana di Jawa Barat itu, menurut Kepala BNPB saat itu Pak Doni menyampaikan bahwa Jawa Barat itu menjadi supermarket bencana. Jadi dalam setiap
tahun, ini tahun 2018, bahwa Jawa Barat itu diterjang lebih dari 1.500 bencana alam. Bencananya macam-macam. Jadi artinya ini setiap hari bencana alam itu hampir mencapai 5. Jadi selalu ada 5 bencana alam setiap harinya di Jawa Barat. Dan dampaknya ini sangat-sangat besar. Nah, kemudian kebaruan penelitian ini tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa ini risetnya adalah multidisiplin. Nah, jadi ini yang diantaranya yang menyebabkan kebaruan. Jadi kami di sini ada dari pertanian. Kebetulan saya dan teman-teman ada dari Fakultas Pertanian dengan fokus ke rantai pasok pangan. Kemudian ada dari metodologinya, dalam hal ini riset operasi dan simulasi. Jadi riset operasi dari Unpad itu ada Budia Khairani, kemudian ada juga Audi. Kemudian di Southampton itu ada Profesor Christine Kiri. Nah, kemudian simulasinya adalah dari Southamptonnya ada Profesor Stefan Onggo. Kemudian dari kita itu ada Gio Ahmad Fauzi. Jadi kita sama-sama bekerja. Jadi timnya ada 2 bagian. Kemudian dari geologi yang tadi menyajikan berbagai data, kemudian juga memberikan fasilitasi akses, ada Pak Dr. Cipta Edmiana, itu beliau dari Fakultas Teknik Geologi yang memang spesialisnya diantaranya adalah kebencanaan. Kemudian tadi konteks situasi di Indonesia yang menarik, dan yang terakhir adalah dampak kebijakan terkait dengan disaster relief management, jadi bantuan tadi. Jadi tadi disampaikan bahwa ternyata masih sedikit yang humanitarian food supply chain. Nah, karena itu kami kemudian memilih. Jadi integrasi dari semua ini menjadi riset kami Relief Ops. Nah, ini track record rekam jejak dari para penelitinya, tapi secara prinsip yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana interaksi para peneliti yang berasal dari 2 negara yang masing-masing saling memperkuat kapasitas para penelitinya. Jadi kami memiliki kekuatan terkait dengan konteks termasuk juga di rantai pasok pangan. Kemudian juga di UK itu punya metodologi, kemudian kami berinteraksi sehingga di antara kami sendiri itu terjadi peningkatan kapasitas. Jadi selama 2 tahun ini merupakan masa-masa yang pembelajaran yang paling menyenangkan sebetulnya dalam konteks riset. Nah, kemudian ini pemerintah lembaga yang mendukung, jadi dari mulai level nasional, provinsi sampai kota kabupaten. Jadi di sini ada BNPB, kemudian Kementerian Sosial dan Bulog, kemudian di provinsi itu adalah BPBD, kemudian juga ada Bapeda, dan juga Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Kenapa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan? Karena ternyata ada teman yang menarik bahwa mereka juga mengelola pangan untuk bencana alam, terutama pada masa pasca tanggap darurat, yaitu di atas 14 hari. Tapi kalau di bawah 14 hari itu dikelola oleh Dinas Sosial, yang dimana disimpan di Bulog. Jadi semua pangan yang terkait dengan bencana itu disimpan di Bulog, baik cadangan beras pemerintah ataupun cadangan pangan pemerintah daerah, yang dalam hal ini dikelola tadi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Ini kalau kasusnya di Jawa Barat, dan di setiap kabupaten juga ada dan Bulog ini di Jawa Barat ini sangat membantu. Barangkali di sini juga hadir dari Bulog Divisi Regional Jawa Barat dan juga Bulog Subdivisi Regional Kota Bandung. Nah, kemudian ini dokumentasi, jadi bagaimana kami di awal melakukan FGD dan yang lain dengan para pemangku kepentingan. Ini terjadi sebelum masa pandemi. Kemudian juga kami bertemu dengan Deputi Sistem dan Strategi ini, ini partner kami yang luar biasa. Ada 2 orang, yang satu dari BNPB yang telah meninggalkan kita dalam proses riset ini. Ini yang pertama, ini Pak Wisnu, Pak Benanus Wisnu. Beliau adalah Deputi Sistem Strategi, dan beliau meninggal bulan Desember tahun lalu. Kemudian ini Pak yang baru masih dalam bulan Juli ini Pak Endang Ahmad, beliau yang sangat intens mendampingi kami, memberikan fasilitas akses, beliau telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan keduanya diterima di tempat yang paling layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kemudian ini di Dinas Sosial kami bertemu dengan Taruna Siaga Bencana, dan juga tentu di sana ada
kepala bidangnya ini Bu Nok yang luar biasa mendukung kami terkait riset ini. Berbagai data telah diberikan. Nah, kemudian ini yang menjadi batasan adalah Jawa Barat. Jadi kami fokus di Jawa Barat. Kemudian data-data yang kami gunakan tadi berbagai indeks bencana itu yang kemudian kami gunakan sebagai data yang kemudian digabungkan. Nah, ini kemudian diantaranya adalah yang kami teliti adalah masalah lokasi persediaan, dan yang menarik ternyata lokasi persediaan pangan di Jawa Barat itu sebagian besar berada di sentra produksi. Sentra produksi pangan terutama beras itu adanya di bagian utara Jawa Barat, sedangkan di bagian selatan Jawa Barat ternyata sangat sedikit, dan ini terlihat bahwa ada kesenjangan, dan mudah-mudahan ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah bagaimana membangun, dan ini kita udah diskusikan dengan kepala pelaksana BPBD Jawa Barat masalah ini. Kita bisa melihat Bulog itu memiliki banyak gudang tapi terkonsentrasi itu di bagian utara. Nah, kemudian inventorinya dari mulai stokastik demand, kemudian stokastik pasokan, kemudian stokastik harga pasar, dan item produk yang memang cepat rusak. Jadi ada waktunya yang membatasi. Nah, kemudian kita juga nanti kita sudah sebetulnya ini sedang dalam proses mensimulasikan kalau terjadi bencana di suatu titik maka rutenya harus ke arah mana, dan termasuk kita akan mensenariokan kalau terjadi bencana yang skalanya besar, misalkan yang akan kami pilih adalah bagaimana kalau Bandung terjadi patahan Lembang itu bergeser kemudian menimbulkan gempa yang berdampak besar untuk kota Bandung, dan dampaknya ini cukup besar karena akan menimpa sekitar di atas 2,5 juta orang. Itu seperti apa bantuan pangan, gudang mana yang akan digunakan, jalurnya seperti apa, dan yang lainnya. Jadi kita risetnya ke arah sana. Jadi kita menentukan jadi yang pertama awalnya itu deterministik baik lokasi ataupun persediaan, tapi kemudian kita lakukan ada bagian yang stokastik yang kemudian digabung nanti tes dengan menggunakan agent based simulation, dan nanti barangkali setelah materi ini akan disampaikan nanti oleh demonya, jadi bagaimana semua itu disatukan dalam satu platform yaitu Python, pemrograman dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini contoh bahwa bagaimana kami memetakan periode tanggap darurat yaitu sampai 14 hari setelah kejadian bencana. Kita kayak gitu membuat masukkan ke dalam itu nanti bagaimana kompleksitas yang terjadi dalam penyaluran pangan bantuan bencana ini. Kemudian ini adalah pasca tanggap darurat. Jadi kalau di periode tanggap darurat beras itu lalu disalurkan yang ada di Bulog. Jadi yang disebut dengan CBP, cadangan beras pemerintah, yang dimana alokasi anggarannya ada di Kementerian Sosial, yang kemudian nanti ke bawahnya ada Dinas Sosial. Tapi semua persediaan itu ada di Bulog. Kemudian untuk pasca tanggap darurat ini ada di CPPD, baik CPPD 1 yaitu cadangan pangan pemerintah daerah baik di level provinsi ataupun di level kabupaten, dan semua sama disimpan di gudang Bulog. Dan ini menjadi tantangan buat Bulog sebetulnya setelah Bulog tidak lagi memiliki captive market untuk melayani beras rastra, raskin seperti itu. Ini menjadi persoalan bagaimana sebetulnya CBP baik CPPD ini ternyata karena kita tidak barangkali penggunaan data saintifik atau data science termasuk business analytics di sini belum dilakukan secara optimal, sehingga banyak sebetulnya Bulog itu menghadapi masalah persediaan beras dari CBP dan CPPD itu lebih dari 1 tahun, bahkan ada yang lewat 2 tahun, sehingga itu ada yang di disposal dihancurkan, dan ini menjadi masalah riset kami yang sedang dicoba diselesaikan. Nah, kemudian ini tahapan dari tahapan darurat dan pasca tanggap darurat di Bulog. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu nanti yang akan kami akan membuat sistem pengambilan keputusan sebagai outputnya. Jadi karena skema riset kami adalah DCRF yang memang tuntutannya adalah memiliki dampak, dan dampak ini terhadap kebijakan yang
meluas, karena kita pilih Jawa Barat juga karena Jawa Barat itu penduduknya hampir 50 juta orang, 48 juta orang, yang hampir sama dengan jumlah penduduk UK sebagai pemberi dana. Jadi sama dengan satu negara di UK. Jadi kita akan membuat peti ini dan nanti akan didemokan hasilnya oleh dan ini sedang terus kita kembangkan, mudah-mudahan kami bisa yang lengkapnya bisa kami sampaikan nanti pada saat seminar nasional di bulan September tahun 2021 ini. Yang terdiri nanti kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk menghadiri ini, di mana nanti akan hadir juga para pengambil kebijakan dari pusat, BNPB, kepala BNPB, kemudian juga ada dari Pemda Jawa Barat, dan ini Gubernur Jawa Barat, termasuk kepala BPD Jawa Barat, dan juga kami juga menyiapkan pembicara dari UK. Di antaranya adalah kemungkinan Profesor Maria Paula Skapara, dan juga ahli distribusi vaksin, karena ini ada permintaan. Kemudian kami rencananya seminar nasionalnya akan bekerja sama dengan Institut Supply Chain dan Logistik Indonesia. Jadi termasuk juga dengan Universitas Gadjah Mada juga kami akan bekerja sama dalam menyelenggarakan seminar nasional. Dan nanti di hari kedua akan ada khusus sesi untuk para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah BPBD dan BNPB, untuk bagaimana menggunakan decision support system yang merupakan output dari LeapOps untuk membantu Bapak dan Ibu dalam mengambil kebijakan, termasuk dalam alokasi anggaran dan lain-lain. Nah, ini adalah tim penelitinya. Jadi ini ada Profesor Baki Stepanonggo, nanti yang siang hari ini akan menyampaikan materi tentang agent based modeling. Beliau yang menjadi principal investigator-nya. Kemudian untuk yang kedua ini Profesor Christine. Jadi ini beliau direktur Komsis di University of Southampton. Nah, kita beruntung mendapatkan dua mitra ini dari universitas yang bagus di dunia, terutama untuk bidang riset operasi. Jadi Southampton itu kalau tidak salah nomor 33 di dunia untuk bidang riset operasional dan statistik. Kemudian ini adalah mahasiswa postdoc, bukan mahasiswa postdoc, maksudnya peneliti postdoc, postdoktoral. Ini Dr. Chuong Dang, ini beliau ini dari Vietnam tapi lulusan dari Prancis, tiganya. Kemudian saya sendiri. Kemudian ada Budia Hairani, nanti yang akan memberikan materi besok di hari pertama setelah Audi. Ini ada Audi, asisten peneliti kami. Kemudian ini Pak Cipta. Kemudian Pak Cipta dengan Chuong tidak memberikan materi untuk workshop kali ini. Kemudian Geo Rahmat Fauji, asisten peneliti kami yang nanti akan menyampaikan demo sekaligus juga pengantar Python. Dan Bapak dan Ibu bisa akses website riset kami di Bapak dan Ibu, nanti materinya akan dibagikan dan Bapak Ibu tinggal klik saja di situ berbagai informasi terkait dengan riset kami dari mulai background kemudian sampai ke outputnya ada di sana. Kemudian Twitter juga. Nah, kemudian ada proyek yang terkait. Jadi kebetulan di sini juga hadir para peserta dari Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar yang merupakan peneliti yang terlibat atau akademisi yang terlibat di proyek ini. Jadi ada proyek terkait yang sebenarnya sumber pendanaannya sama, yang membuat kemudian skemanya juga maksudnya skemanya sama ada di CRF, tapi kalau yang Relief Ops itu merupakan lebih fokus ke risetnya, sedangkan untuk Crash OR ini lebih fokus kepada pengembangan kapasitasnya. Jadi bagaimana membangun komunitas yang tahan berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas riset operasional di ASEAN. Dan ini ya kita beruntung mendapatkan dua pekerjaan ini secara kompetitif, karena ini kompetitif yang sangat ketat. Nah, jadi ini untuk Crash OR yang menjadi PI-nya itu Profesor Maria Paula Skapara, ini dari University of Kent. Beliau ahli di riset operasional khususnya untuk manajemen risiko bencana. Kemudian co-investigatornya ya dari University of Kent, Lancaster, University of Southampton, kemudian ada di Indonesia itu dari UNPAD dan Universitas Indonesia, kemudian ini ada kita 6 perguruan tinggi lain yang ada di Laos, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar yang juga sebagian juga hadir di workshop kita kali ini.
Baik, Bapak dan Ibu, makanya untuk yang terakhir kami akan meminta asisten peneliti kami, itu Saudara Gio Rahmat Fauji, untuk menyampaikan output dari hasil riset kita. Gio, udah siap, Gio? Iya, baik, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Selamat siang. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan. Nama saya Gio Rahmat Fauzi, saya biasa dipanggil Geo, dan saya merupakan bagian dari tim Relief Ops, di mana bagian saya adalah sebagai asisten peneliti yang membantu Profesor Stefan dalam bidang simulasi, dan juga bagian Python untuk simulasi data, baik data secara umum maupun data spasial. Ya, jadi saya akan coba mendemokan salah satu output dari penelitian Relief Ops ini yang merupakan hasil dari simulasi untuk distribusi pangan pasca bencana, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy sebelumnya. Jadi tujuan dari output berupa user interface ini adalah dengan harapan untuk membantu lembaga-lembaga terkait dalam melakukan respon terhadap apabila terjadi bencana. Jadi respon untuk distribusi pangan, dalam hal ini merupakan beras pasca bencana. Lalu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai interface-nya, ada tab input, interactive simulation, dan batch simulation. Data apa yang dibutuhkan dalam interface kali ini? Ada dua, yaitu data network dan data disaster. Data network itu sendiri merupakan data network dari Provinsi Jawa Barat. Apa isinya? Yang menjelaskan hubungan-hubungan antara node yang merupakan kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berhubungan secara spasial, yang dihubungkan dengan data jalan umum yang telah kami peroleh. Lalu apa data disaster? Data disasternya merupakan data pengungsi apabila terjadi suatu bencana di suatu daerah, di titik kecamatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan network yang diinputkan. Kita bisa coba ya input use default input. Lalu terdapat dua simulasi di sini. Ada interaktif dan batch simulation. Jadi simulasinya itu sendiri adalah apabila terjadi beberapa bencana di Provinsi Jawa Barat, kita ingin mengetahui sebenarnya estimasi jarak berapakah yang dibutuhkan bagi kendaraan untuk mengirim pasokan pangan tersebut ke daerah-daerah yang terjadi lokasi bencana. Dan kita juga ingin mengestimasi sebenarnya seberapa banyak sih pangan, dalam hal ini merupakan beras dalam ton, yang diperlukan untuk mensuplai apabila terjadi bencana di lokasi-lokasi tersebut. Sebelumnya saya ingin menjelaskan juga di sini tipe bencana di Provinsi Jawa Barat itu merupakan ada banjir, longsor, gempa, puting beliung, dan kebakaran. Ya, jadi sistemnya adalah kita mencoba membuat misalkan terjadi suatu bencana di suatu daerah, kita buat secara acak, namun tidak sepenuhnya acak. Kita menggunakan data dari BPBD dan BNPB untuk melihat historical data dengan mengambil bobotnya. Jadi misalkan bencana mana yang paling sering muncul, kita ambil peluangnya tersebut. Apabila banjir paling sering muncul, berarti kemungkinan ketika kita membuat suatu bencana di suatu daerah, oke, banjir akan lebih kemungkinan untuk muncul dibanding bencana-bencana lainnya. Lalu kita pilih bencana tersebut banjir, lalu kita pilih lagi bobot banjir lebih sering muncul di kecamatan yang mana. Lalu ya kita masukkan juga bobotnya. Sehingga kita bisa mensimulasikan kejadian suatu bencana di Provinsi Jawa Barat berdasarkan nilai bobot yang kita peroleh berdasarkan data historikal dari BNPB dan juga BPBD. Dan setelah kita peroleh dan kita amati bahwa rata-rata kejadian bencana di Provinsi Jawa Barat itu ternyata adalah 4,6, yang berarti terjadi bencana dari mulai 4 hingga 5 bencana per harinya dengan tipe bencana yang 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu di sini saya coba langsung jalankan simulasinya agar menghemat waktu. Jadi saya coba memilih jumlah disasternya adalah 5 dan kita coba input selama 10 hari. Yang berarti ada rata-rata bencana selama 5 per harinya dalam rentang waktu 10 hari. Dan kita lihat di sini jarak tempuh atau average daily travel distance yang dibutuhkan untuk mencapai ke daerah-daerah tersebut per harinya sebanyak 196 km. Ini merupakan nilai estimasinya berdasarkan data historikal tersebut yang sudah kita simulasikan. Dan berapa jumlah kebutuhan pangan yang dibutuhkan untuk mensuplai selama 10 hari tersebut adalah 51,04 ton. Tentu saja apabila kita meningkatkan jumlah harinya, kebutuhan pangannya pun akan
bertambah. Apabila kita tambahkan jumlah disaster per harinya, kebutuhan jarak tempuhnya pun akan berubah. Hal ini tentu saja akan diharapkan bagi kami dapat membantu lembaga-lembaga terkait dalam menyusun rencana untuk respon pasca bencana, terutama dalam distribusi pangan, yang mana dalam hal ini merupakan beras. Lalu apa perbedaannya dengan batch simulation? Sebenarnya batch simulation itu hanya sama dengan interactive simulation. Kita jalankan simulasi di Provinsi Jawa Barat dengan mengintegrasikan 5 bencana selama 10 hari, namun kita lakukan replikasi dalam interactive simulation. Jadi dengan kata lain, kita mencoba menjalankan interactive simulation sebanyak number of repetition atau replikasinya sebanyak 10 kali. Mengapa kami lakukan hal ini? Dikarenakan kami ingin memvalidasi data tersebut, ingin mengetahui dan mendapatkan confidence interval untuk agar kami lebih yakin apakah data yang kami peroleh ini merupakan true mean dari data yang kita amati. Lalu bila kita coba plot travel distance histogram, di sini kita bisa melihat distribusi dari rata-rata daily distance yang dibutuhkan bagi kendaraan untuk menuju ke demand point tempat terjadinya bencana. Mungkin apabila day-nya hanya sedikit, seperti ini 10, kita tidak dapat melihat distribusinya. Ini distribusinya apa sih? Kita tidak dapat mengetahui seperti apa gitu. Namun apabila kita jalankan simulasinya selama 1 tahun, maksud saya, yang berarti 365 hari, kita akan dapat melihat distribusinya seperti yang sudah kami lakukan. Namun tidak coba saya jalankan di sini karena akan memakan waktu yang cukup lumayan. Dan di sini juga saya menampilkan visualisasi. Sebenarnya rute yang terjadi itu seperti apa sih? Rute yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk mencapai demand point tersebut seperti apa visualisasinya. Di sini saya coba jalankan 5 simulasi, 5 bencana maksud saya, dalam 1 kali simulasi hanya untuk 1 hari, untuk melihat rute yang diperlukan dari gudang terdekat untuk mencapai ke titik yang menjadi lokasi bencana. Contohnya seperti ini. Di sini kita lihat ada 2 rute, yaitu hijau dan biru. Yang mana ini menunjukkan rute terdekat berdasarkan data network yang kita peroleh. Data network tersebut menunjukkan hubungan antara kecamatan. Yang berarti rute yang sudah dibuat di sini, yang sudah terlihat, misalkan dari bintang hijau ini, bintang hijau ini merupakan data gudang dari Bulog yang kami plot di Provinsi Jawa Barat ini. Berarti data gudang terdekat ini merupakan sumber di mana kendaraan akan berangkat lalu menuju ke lokasi demand point, yang mana dalam hal ini adalah titik yang di sini. Jadi kenapa tidak langsung lurus saja? Tidak bisa karena di sini kami menggunakan data network yang berarti kecamatan tersebut tidak terhubung oleh jalan utama yang kami masukkan tadi. Jadi semua rute yang sudah diplotkan di sini merupakan rute paling efisien yang dibutuhkan oleh kendaraan agar bisa menuju ke demand point tempat terjadinya bencana dari gudang-gudang terdekat. Dan di sini juga kami menampilkan rute yang dibutuhkan dalam nama kecamatannya, seperti yang kita lihat di sini. Kendaraan merah akan melaju berawal dari gudang yang berada di Karangtengah, lalu menuju ke Cipongkor, dan dari Cipongkor kembali lagi ke gudang yang berada di Karangtengah. Ini hanyalah penjelasan dari rute-rute yang saya visualisasikan dalam peta. Lalu untuk warnanya sendiri yang berada dalam peta menunjukkan indeks multi bencana yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tingkat bencana itu berbahaya pada warna merah gelap dengan skala 3, dan tingkat bencananya akan menjadi lebih tidak berbahaya, namun tetap berbahaya karena bencana di warna kuning dengan skala 2 hingga 1,4. Jadi ini adalah contoh visualisasi dan sebagai output dari penelitian dari Tops ini yang saya harapkan dan kami harapkan agar dapat membantu lembaga-lembaga terkait dalam respon ketika terjadi suatu bencana di Provinsi Jawa Barat ini. Mungkin itu cukup untuk menjelaskan mengenai output di interface kali ini. Akan saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih, Pak Tommy. Terima kasih, Gio. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya ada satu bagian dari model yang sedang dikembangkan yang belum dimasukkan ke sini, yaitu model procurement yang sekarang sedang proses pengembangan oleh tim dari riset operasional. Jadi ini yang belum kita belum masukkan sampai dengan hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti targetnya di bulan September pada saat seminar nasional semuanya sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu dan cukup panjang, masih sekitar 45 menit. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa
selain dari riset relief ops, kemudian crash OR, dan kemudian riset literatur review yang telah tadi disampaikan hasilnya, bahwa kami juga tim Guide Bencana ini juga sedang meneliti bencana yang terkait dengan pandemi COVID ini. Jadi kami juga mendapatkan pendanaan, tapi dari pendanaan yang berbeda, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan sekarang kami sedang mengembangkan juga sama, awalnya dari mengembangkan dari riset operasional, kemudian sekarang digabungkan dengan simulasi juga, yaitu dengan agent based modeling, jadi terkait dengan permintaan, yang kemudian juga terkait dengan kasih rute dikaitkan dengan sistem pasokan pangan lokal, yaitu dengan menggunakan regional food hub dan lokal food hub. Jadi simbol pangan regional, dan ini sebetulnya ini juga digunakan sekalipun penelitian dasar, tapi hasilnya ini berupa policy brief, dan untuk yang artikel pertama kami telah sampaikan ke pemerintah Jawa Barat, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat, sehingga kemudian telah ditentukan menjadi masuk ke dalam rencana pangannya bahwa ada 6 regional food hub yang perlu dikembangkan di Jawa Barat, yang memang sudah mempertimbangkan penggunaan metode saintifik di dalam penentuan lokasi dan rutenya, dari mulai konsumennya, kemudian termasuk pengeluaran pangannya, sampai kepada sentra produksi. Jadi kami melihat semua aspek tadi, termasuk sustainability-nya. Jadi sudah kami sampaikan, dan sekarang kami sedang tahun kedua ini sedang tahun kedua juga untuk membangun skenario juga untuk simulasinya, di mana kemudian demand-nya, kalau sebelumnya demand-nya menggunakan data 10 tahun dari BPS, dan sekarang itu terkait dengan pandeminya, kami buat secara simulasi. Kemudian besarannya, kemudian juga pergerakan orang. Jadi mengkombinasikan agent based simulation yang kemudian hasilnya nanti digunakan kita optimisasi dengan riset operasional. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, riset terkait dengan manajemen rantai pasok pangan dalam situasi bencana ini ruangnya istilahnya masih sangat besar bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan diantaranya kami juga ada bekerja sama tadi dengan Southampton, kemudian juga bekerja sama dengan untuk logistiknya dengan Heriot-Watt University. Jadi prinsipnya ya kita coba melakukan riset yang harapannya berdampak kepada masyarakat dengan menggandeng berbagai pihak baik di Indonesia ataupun di luar yang tertarik untuk mengembangkannya. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 40 menit barangkali ya, 30-40 menit. Jadi kami buka pertanyaan. Kami silahkan kalau Bapak dan Ibu bisa mengacungkan tangan, raise hand, pilih di menu partisipansnya, atau juga bisa dengan chat di menyimpannya di chat room. Nanti mohon dibantu juga oleh panitia barangkali kalau ada yang sedang mengisi. Kami persilahkan Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengajukan unjuk tangan ataupun menuliskannya di chat room apabila ada pertanyaan. Jadi Bapak dan Ibu semua, materi ini kami sengaja simpan di bagian depan sebetulnya sebagai pengantar. Jadi kami ingin memperlihatkan ini yang sedang kami kerjakan, termasuk juga background-nya kami pilih ini, kemudian novelty dan yang lainnya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Geo, output-nya. Setelah materi ini, dari mulai yang disampaikan Geo tentang pengantar
pemrograman Python sampai kepada nanti siang itu Pak Stefan agent base, kemudian besok pagi itu Audi menyampaikan tentang optimisasi termasuk penggunaan Python-nya, kemudian Budiah menyampaikan konsepsi lebih lanjutnya, kemudian siangnya terakhir itu adalah Profesor Christine tentang optimisasi melalui simulasi. Jadi itu semua adalah tahapan riset. Jadi metode yang kita gunakan di dalam riset relief ops dan juga beberapa riset yang terkait dengan relief ops ini. Jadi harapannya apa? Apabila Bapak dan Ibu ingin mengembangkan di masing-masing universitas atau lembaganya, itu menjadi penting. Nah, kemudian bahkan di sini udah mulai ada pertanyaan nih dari Ibu Regina Wanti Hendersah, Bu Dr. Regina Wanti Hendersah ini dari Fakultas Pertanian nih, dan yang mengenal baik beliau dari ilmu tanah. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kaitan disaster ini dengan keberlanjutan produksi di sisi hulu. Baik, jadi kaitannya adalah karena kita harus pahami seperti untuk beras misalkan, untuk beras ini sistem produksinya di kita itu dalam 1 tahun itu rata-rata 2 kali, tapi bisa sampai 3 kali. Sedangkan kan bencana di Jawa Barat dan masuk Indonesia ini terjadi setiap hari, sehingga ini kan menimbulkan mismatch antara supply dan demand, antara demand-nya yang permintaannya yang sifatnya harian, artinya bantuan pangan itu karena bencananya setiap hari tentu saja akan disiapkan setiap hari pengirimannya, tapi kemudian dari sisi produksi itu tidak produksinya kan tidak terjadi setiap hari secara simultan secara kontinu setiap hari. Maka kemudian disinilah kemudian sustainability itu menjadi pertanyaan dari penelitian, bagaimana sebetulnya kita bisa menjamin keberlanjutan dari pasokan pangan beras yang memang memiliki karakteristik tadi musiman, yang sifatnya musiman, tapi permintaannya harian, continuous. Maka kemudian di sini kami di dalam penelitian ini juga menjadi satu bagian di pemodelannya bagaimana itu terjadi. Jadi keberlanjutannya adalah dari sisi pasokan, sehingga apa yang kita lihat ternyata musim panen di setiap daerah di Jawa Barat dan juga di daerah lain di Indonesia itu memiliki perbedaan. Jadi waktunya berbeda, musim tanamnya karena tergantung dari ketersediaan air termasuk kategori irigasinya. Kemudian panennya pun tentu saja akan menjadi berbeda. Sehingga dengan waktu yang berbeda tadi ini menjadi penting buat seperti Bulog misalkan yang merupakan pelaku pengadaan beras, cadangan beras pemerintah ataupun cadangan pangan pemerintah daerah, sehingga bagaimana Bulog seharusnya bisa menerapkan horizontal fulfillment di istilah di logistiknya, pengisian horizontal dari satu daerah ke daerah lain yang menjamin kesinambungan pasokan pangannya. Jadi sebetulnya produksinya ada terus, pada saat kosong, misalkan pada saat musim terjadi kekeringan ini juga bencana, maka kemudian digunakan manajemen persediaan. Dan ini bagaimana Bulog. Tapi jangan lupa bahwa manajemen persediaan ini juga cost. Artinya karena kalau semakin lama disimpan, satu adalah biaya persediaannya meningkat, dan juga kerusakan dari berasnya juga peluangnya menjadi lebih tinggi, jadi akan meningkat juga dan itu akan jadi cost juga. Sehingga disinilah ada optimisasi untuk menjamin jadi kesinambungan sustainability-nya dari pasokan. Jadi dari sisi ekonomi, dari tadi sisi lingkungannya saja, dan kemudian kalau dari sisi sosial sebetulnya adalah kami menerapkan istilahnya short food supply chain. Jadi bagaimana rantai pasok pangan pendek itu terjadi. Jadi sehingga bisa hubungan rantai pasok itu hanya terdiri atas dari produsen dengan konsumen dan bisa melalui pelaku intermediarinya, perantaranya itu tidak banyak, kan hanya satu saja, misalkan di dalam hal ini adalah Bulog. Sehingga itu akan menghemat dari sisi lingkungan juga, selain tadi karena emang agroekologi yang berbeda, juga dari sisi penghematan
energi dan emisi karbon yang timbul karena proses logistik, yaitu transportasi dari sentra produksi ke ke konsumen. Dalam hal ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Makanya tadi Gio menyampaikan hasil demonya itu sudah mempertimbangkan itu, jadi melalui jarak yang terpendek. Nah, kemudian itu barangkali Ibu Egy jawabannya. Jadi sustainability-nya tadi, jadi sustainability itu tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi dari sisi ekonomi, sosial, dan tentu lingkungan dan agroekologinya. Jadi, tapi dalam hal ini adalah konteks supply chain, sehingga optimisasi dan simulasi tadi membantu menjamin kesinambungan keberlanjutan dari pasokan pangan ke masyarakat yang terdampak bencana. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sebetulnya masih banyak ya peluang yang bisa riset yang bisa dikembangkan untuk bencana alam ini, termasuk berkaitan dengan sustainability. Misalkan bagaimana seperti yang kalau salah BNPB atau BPD udah mulai mengembangkan bagaimana bahwa pangan untuk daerah terdampak bencana itu juga bisa dipenuhi dari daerah sendiri atau terdekatnya. Nah, jadi dan bahkan ada yang kemudian menerapkan ke peluang juga ke sirkular ekonomi. Nah, jadi itu menjadi banyak hal sebetulnya Bu Egy yang bisa dikembangkan dari sisi riset ini. Baik, kemudian untuk Pak Purba, ini pertanyaannya adalah apakah ada catatan sejarah selama masa darurat dan pemulihan bencana di Jawa Barat ada kendala logistik pangan, mengingat laju urbanisasi di utara Jawa Barat yang mengakibatkan konversi lahan pertanian. Nah, bagaimana simulasi dan risetnya meresponnya? Oh, ini maaf panggilannya Pak Pandapotan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, sama seperti pertanyaan Bu Egy tadi. Jadi secara historis, jadi bagaimana sebetulnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ternyata gudang Bulog itu banyak di daerah Pantura. Daerah Pantura itu daerah sentra produksi. Jadi berarti di sini fokus sebetulnya Bulog membangun gudang itu pertimbangannya adalah untuk mendapatkan pasokan pangan dari sentra produksinya langsung, supaya tadi rantai pasoknya tidak panjang sebetulnya. Tapi barangkali dalam hal ini kita bisa melihat setelah, karena kita tujuannya untuk bencana, itu belum ada ternyata sebaran, kan daerah bencana itu di Jawa Barat ini tersebar di 34 kabupaten dan kota. Jadi setelah kita lihat, oh ternyata ini tidak merata. Nah, sehingga ini menjadi tantangan kalau terjadi hambatan. Jadi artinya misalkan kalau terjadi bencana di daerah terutama pantai utara selatan Jawa Barat, misalkan daerah Cianjur Selatan, yang memang itu bukan daerah sentra produksi utama Jawa Barat, nah, sehingga itu harus menggeser dari daerah lain. Tapi kemudian dalam simulasi ini kita menggesernya dari daerah yang terdekat. Nah, jadi kemudian di Jawa Barat, di Pantura juga itu ternyata daerah bencana juga, daerah di antaranya banjir. Nah, sehingga ini menjadi hambatan logistik untuk permindahan untuk distribusi barang pangan untuk bencana ke daerah lain. Dan yang kita bayangkan kalau tadi terjadi multi disaster, apalagi kemudian multi disasternya itu dalam skala katastrof, dalam skala besar. Nah, ini menjadi pertimbangan riset kami dan ini sedang kita kembangkan. Jadi sekalipun proyek ini selesai bulan September, sebetulnya tadinya kan sampai akhir tahun ini, kami tetap mencadangkannya sampai akhir tahun ini kita kembangkan untuk yang skala besar tadi. Jadi historisnya tadi ternyata di Pantura itu, nah ada catatan juga, mohon koreksinya dari rekan dari geologi, mungkin di situ bahwa itu juga ada, ternyata ada sejarah catatan tsunami ya di daerah Pantura ini menjadi tantangan tersendiri. Padahal itu daerah produksi pangan. Nah, termasuk juga di kita di Bandung, di kota Bandung metropolitan ini ternyata itu adalah daerah patahan Lembang yang memanjang sekitar 21 km dari mulai sebelum Jatinangor ya ujung Berung sampai ke Padalarang. Jadi ini menjadi
suatu yang menarik sehingga kita membutuhkan kalau itu terjadi itu harus seperti apa. Dan ternyata ya tadi salah satu persoalannya juga adalah karena kita belum secara optimal menggunakan data science, data analitik, akibatnya sekarang diantaranya adalah muncul pertanyaan apakah alokasi anggaran untuk bantuan bencana alam itu sudah efisien, sudah optimal. Nah, ini juga yang sedang kami kembangkan. Bahkan dari sisi Bulog, bagaimana sih sebetulnya proporsi antara beras untuk komersial dengan beras untuk CBP, CPPD, operasi pasar dan yang lain. Nah, jadi sebetulnya banyak catatannya karena dan bisa jadi setiap daerah pun karena bencananya juga kita lihat ternyata yang paling tidak setiap daerah itu setiap jenis bencana itu ada maksudnya intensitasnya gitu. Jadi ini menjadi menarik, ternyata data ini menjadi penting untuk kita lihat. Kami kemudian menggunakan datanya yang diberikan BPPD itu 2016 sampai 2020 ya, Gio ya. Itu yang kita yang kita ada data. Ya, Betul ya, Ge? Dari betul. 2016 2020 sehingga kemudian itu ada di setiap kabupaten kota setiap hari gitu kan data itu, dan kita olah, kita bersihkan, kita cleaning, dan itu data yang luar biasa yang menurut saya ini bisa menjadi repositori data dan diolah dengan menggunakan data analitik untuk pengambilan keputusan kita. Dan tadi betul urbanisasi ya, sekarang pembangunan infrastruktur itu kan berimplikasi ke ketersediaan pangannya. Tapi untuk sementara untuk riset relief ops kami tidak melihat dari sisi laju urbanisasi terkait pengurangan lahan, karena sebetulnya stok beras di Bulog itu berlebih sebetulnya Bapak dan Ibu, malah kesulitan tahun lalu gitu ya. Ini kalau ada dari Bulog mohon koreksi, itu 20.000 ton itu yang rencananya di disposal ya, dibuang, dan sebelum dibuang itu bisa diolah lebih lanjut jadi bioetanol dan yang lain. Maka itu untuk Pak Pandapotan. Kemudian dari Bapeda DKI, Bapak atau Ibu ya nih, Halai Tanjung. Apakah simulasi tadi harus menginput data secara manual atau data resources yang bisa langsung link ke software analisisnya? Sebetulnya kalau datanya, mungkin nanti Gio bisa bantu ya, Gio, berjelaskan. Sebetulnya kalau memang ya kami juga sebetulnya ingin mengembangkan datanya menjadi data real time. Jadi kebetulan di sisi yang lain juga kami sedang mengembangkan digital physical systems ya, atau digital twins, tapi untuk sementara ini bukannya bencana, tapi kalau ada data real time tentu ini menjadi menarik kalau kemudian dikoneksikan langsung dengan sistem yang kami punya. Tapi juga bisa tadi kalau yang didemonstrasikan oleh Gio tadi juga bisa kita manual, atau kita bisa juga dengan data yang memang sudah kita siapkan seperti yang di Jawa Barat, jadi sebagai data yang udah adanya. Mungkin Gio ini bisa bantu jawab pertanyaannya ini dari Bapeda DKI ya, terkait dengan data. Jadi ya untuk pertanyaan dari Bapeda DKI terkait data tadi, memang cukup banyak data yang saya gunakan untuk simulasinya. Dan data tersebut memang kebanyakan dapat diperoleh secara langsung gitu. Maksudnya dia open source dan free, bisa kita peroleh secara langsung. Namun ada juga data yang perlu kami olah terlebih dahulu agar software yang tadi kami buat dapat mengenali data tersebut. Seperti contohnya data network dan data disaster, yang tentu saja kedua data tersebut perlu kami olah terlebih dahulu karena ya datanya masih belum berurutan dan perlu kami sort, perlu kami cleansing seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Tommy tadi. Dan juga memerlukan data network yang tadi untuk dihubungkan terlebih dahulu. Jadi sebelumnya hanya data list kecamatan dengan koordinat-koordinatnya. Lalu di sini data network tersebut perlu kita hubungkan dengan optimisasi oleh Audi. Jadi menghubungkan dengan jarak terdekatnya antara kecamatan-kecamatan tersebut. Jadi apakah data tersebut bisa langsung link? Belum bisa apabila datanya diperoleh secara free, namun pada nantinya ketika software tersebut sudah jadi, kami tentu saja akan menampilkan guide mengenai bagaimana data tersebut harus dibuat. Dan data yang diinputkan merupakan data dalam ekstensi Excel. Jadi nanti mungkin hanya perlu merapikan saja format di Excel-nya apabila ingin menginputkan network data maupun disaster data. Mungkin cukup seperti itu. Apakah cukup jelas?
Mungkin ada satu pertanyaan lagi biar nyambung, Ge, termasuk pengolahan. Ini dari Bu Mila ya, Bu Mila Faila Sufa. Ini kan mengintegrasikan peta ke dalam Python ya. Memang kita melakukan itu bagaimana ya caranya menggunakan JS juga? Ya, tapi jawab oleh Gio ya secara rinci. Baik, bagaimana cara mengintegrasikan? Sebelumnya terima kasih dulu pertanyaannya Bu Mila. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Sebenarnya ya menggunakan data GIS juga, namun tidak menggunakan software GIS-nya. Jadi pada dasarnya kan data GIS yang biasa kita olah itu biasanya .shapefile atau .tif yang biasanya kita buka menggunakan ArcGIS atau QGIS open source-nya. Namun kali ini kita ingin menggunakan data tersebut yang kita ingin masukkan dalam sebuah perhitungan, yaitu simulasi ataupun nantinya optimisasi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan data tersebut dan kita convert agar dapat dibaca oleh Python. Ketika data tersebut yang berekstensi shapefile atau TIFF sudah masuk ke dalam Python dan sudah menjadi data frame dalam Python, tentu saja itu sudah dapat diintegrasikan dengan perhitungan atau program apapun yang sedang kita jalankan dalam Python. Jadi selama data tersebut sudah masuk menjadi data frame dalam Python, kita sudah langsung bisa mengintegrasikannya, baik mengolahnya, menghitung, maupun memvisualisasikannya dalam bentuk chart maupun peta. Karena pada nantinya ketika sudah menjadi data frame, kita akan memperoleh misal GIS data untuk Provinsi Jawa Barat, kita akan memperoleh misalnya nama kecamatannya, lalu koordinat dari kecamatan tersebut, dan luasannya seperti apa, lalu apa atribut yang terdapat di kecamatan-kecamatan tersebut, seperti namanya, atau jumlah penduduk misalnya, nama camatnya misalkan. Jadi ketika sudah masuk sebagai data frame Python, tentu saja kita sudah bisa mengolahnya dan memvisualisasikan. Seperti itu mungkin penjelasannya. Apakah cukup jelas? Ya mudah-mudahan nih nanti barangkali kalau ada pertanyaan lagi dari Bu Mila atau tadi dari Mbak Peda ya, Pak Haley atau Ibu Haley ini, maaf. Jadi bisa nanti bisa ada pertanyaan lanjutan kalau belum di sesi ini, barangkali nanti Gio di sesi berikutnya ya, Gio ya. Tapi secara prinsip Bapak dan Ibu, mengapa kemudian kami memilih menggunakan Python? Karena Python ini kan platform yang open source ya, Gia. Open source, jadi harapan kami bahwa ini semua bisa hasil dari riset kami ini bisa digunakan, terutama sebetulnya ini untuk para pemangku kepentingan kita, yaitu BPBD, BNPB, Bulog, kemudian Pemda Jawa Barat, dan ini juga bisa direplikasi ke daerah lain, misalkan tadi DKI Jakarta. DKI Jakarta kan bukan daerah sentra produksi ya, maksudnya tidak punya pangan, tapi setidaknya karena di Jakarta itu punya BUMD pangan dan yang lain yang kemudian juga langsung bekerja dengan para petani di sentra produksi dan termasuk juga dengan Bulog, ini menjadi pertimbangan menjadi bisa bermanfaat. Jadi juga untuk daerah lainnya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini dari Bu Dini Rohdiani. Oh ini dari Bu Dini ini masukan. Terima kasih banyak untuk masukannya. Jadi dalam riset ini mungkin perlu dibuat perencanaan dan pemetaan usaha tani yang bagaimana disesuaikan untuk menghadapi bencana yang bersifat uncertainty. Ya itu adalah sesuatu yang menarik. Yang kami akomodasi di sini adalah dari sisi yang sekarang itu adalah dari sisi bagaimana kita mendapatkan pasokan dari daerah produksi yang berbeda musimnya, sehingga secara prinsip kami bisa menjamin sustainability atau keberlanjutan dari pasokan yang sebenarnya ini bisa juga digunakan untuk instrumen untuk pengendalian inflasi pangan, karena adanya sebenarnya prinsipnya kan sama, kan ada mismatch supply dan demand. Ini tapi terima kasih Bu Dini masukannya, mungkin ini juga menjadi menarik nih buat para peneliti yang lain untuk membuat bagaimana perencanaan dan pemetaan usaha tani. Jadi sekarang itu ya riset kami ini supply chain sekarang bukan lagi di level mikro, tapi supply chain itu bisa ditarik di level meso dan bahkan level makro. Misalkan ini menjadi sesuatu yang menarik. Biasanya kita kenal bahwa supply chain management, manajemen rantai pasok itu lebih fokus di urusannya para pelaku saja, tapi sekarang itu kita bisa kembangkan dari mulai mikro, meso, makro, dan bahkan global. Terima kasih Bu Dini atas masukannya. Kemudian dari Pak Andri Mardiah. Pak Andri atau Bu Andri Mardiah ini. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah semua data yang dibutuhkan dalam riset ini tersedia di ruang publik atau perlu akses detail kepada lembaga tertentu? Ini saya kira udah dijawab ya tadi sama Geo. Udah
udah dijawab atau ada tambahan? Ge, silakan. Ya tadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa data yang memang sudah tersedia langsung open source dan ruang publik. Juga ada data yang perlu mengakses lembaga-lembaga terkait, seperti data lokasi gudang Bulog pada Bulog dan data kejadian bencana kepada BPBD dan BNPB, juga data pengungsinya kepada BPBD dan BNPB. Namun sisa data lainnya yang ya pada umumnya dapat kita peroleh secara langsung gitu, dari ruang publik yang ya secara gratis dapat kita langsung unduh. Ya, jadi melengkapi dari yang Gio sampaikan, jadi pengambilan data kami itu kita melakukan beberapa cara ya, termasuk diantaranya tadi yang saya sampaikan di presentasi, ada foto, kami melakukan juga FGD, focus group discussion. Kemudian kami juga melakukan wawancara, tapi yang lebih dari itu adalah mengapa data-data bisa terkumpul, itu sebetulnya karena mitra riset kami itu sangat betul-betul sangat responsif lah, sangat mendukung semua pihak yang mendukung, dari mulai BNPB, BPBD, kemudian Bulog Jawa Barat khususnya, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dari Dinas Sosial itu sangat terbuka, jadi memberikan datanya. Sedangkan yang lain itu ada yang open source ya Gia ya. Dan itu. Kemudian yang kedua, apakah networking hanya jalan darat yang digunakan, asumsi bagaimana jalur udara dan laut? Tuh, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, karena Jawa Barat ini kebetulan ada di satu daratan yang kemudian juga karena kasusnya di beras ini menjadi semakin menarik juga, karena beras Jawa Barat itu sentra produksi utama dan statusnya surplus, apalagi Bulog kemudian ternyata banyak sekali persediaannya, termasuk yang di Jawa Barat. Nah, sehingga isu tadi perdagangan antar daerah, atau maksudnya pasokan dari daerah lain di luar Jawa Barat, terutama yang menggunakan laut, misalkan beras dari Sulawesi, misalnya Sulawesi Selatan, atau dari daerah lain, kan kami tidak masukkan di sini, karena tadi isu ketersediaan berasnya itu mencukupi. Tapi ini menjadi berbeda barangkali untuk kasusnya Jakarta. Misalkan DKI Jakarta, dan di sini juga ada dari Bapeda DKI Jakarta. DKI Jakarta itu sekarang mendapatkan pasokan BUMD pangannya, Food Station Cipinang itu ada dari daerah sekitar Jawa Barat dan yang lain, tapi juga itu sampai ke Sulawesi Selatan, kemudian ada yang dari Lampung, Bengkulu, Jambi dan yang lain. Jadi itu yang saya ketahui. Jadi itu menjadi menarik tuh. Isunya menjadi menjadi berbeda, sehingga tadi pertanyaannya Pak Andri itu risetnya itu menjadi networkingnya menjadi bisa diakomodasi. Kebetulan salah satu riset kami rencana sih tahun depan, tapi ini terkait dengan pandemi untuk melihat sebetulnya bagaimana sebetulnya regional food hub di Indonesia. Kalau Jawa Barat sudah, dan sananya ke Indonesia yang sifatnya ke level makro, ke nasional, dan ini tentu harus ada antar moda ya, transportasi antar moda, yaitu laut. Yang paling murah kan logistik itu laut ya. Kalau udara itu mahal ini. Tapi tadi mungkin bisa jadi di nanti kalau yang katastrof, misalkan itu di mana nanti pada saat terjadi bencana kemudian banyak jalan, jadi membuat daerah yang rusak sehingga daerah itu terisolasi. Bisa jadi nanti kita akan menggunakan jalur udara. Tapi sampai saat ini sih kami belum memasukkan variabel transportasi udara tadi ke dalam hasil riset yang sekarang ya. Tapi nanti kita akan lihat di hasil simulasi untuk yang bencana yang skalanya sangat besar dan bersamaan waktunya dengan beberapa bencana lain. Terima kasih Pak Andri Mardia. Kemudian pertanyaan dari Bu Almira Gaisani. Terima kasih atas pemaparannya, sama-sama dengan bermanfaat. Pertanyaannya adalah, apakah dalam penelitian Relief Ops mempertimbangkan faktor teknis seperti keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai di darat dan udara dalam kelancaran suplai pasokan ke daerah bencana? Ya, tapi untuk sementara ini kita darat ya, kita menggunakan depot yang ada di setiap gudang, karena secara prinsip kalau terjadi kebutuhan untuk CBP atau CPPD untuk ke daerah bencana, maka itu akan didistribusikan atau dipasok dari gudang terdekat, Bulog gitu. Ge, silakan lengkapi Ge, kalau ada ini Ge, tambahan barangkali.
pertanyaannya. Mbak Almira tentang sarana transportasi yang kita masukkan. Iya, seperti yang udah dijelaskan juga sih Pak dengan pertanyaan yang sebelumnya, ya karena memang simulasi ini baru mempertimbangkan transportasi darat saja, belum mengambil yang laut maupun yang udara. Mungkin nanti akan dapat dikembangkan seperti yang sudah Pak Tommy jelaskan juga, namun hal itu akan berkaitan nantinya dengan computational cost yang akan dibutuhkan gitu nantinya. Namun memang hasilnya akan menjadi semakin akurat dan tentu saja akan semakin sesuai dengan apa yang terjadi di dunia nyata, yang mana transportasi tidak hanya terbatas antara darat saja gitu, melainkan ada transportasi laut dan udara. Seperti itu ya Pak. Ya, makasih. Ya, mungkin itu Almira yang bisa disampaikan atas pertanyaannya. Oh, ini ada nih. Apakah ada best practice supply chain pada masa bencana yang ada saat ini di seluruh di dunia yang berjalan dengan baik? Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, kebetulan yang tadi literatur review kami sedang proses publikasi ya. Jadi kami belum bisa berikan utuhnya. Jadi ternyata kalau kita lihat best practice di dunia ini yang terkait dengan bencana, sebagian besar riset itu menunjukkan lebih banyak fokus kepada menggunakan jalur komersial, bukan ke humanitarian. Nah, jadi ini menjadi menarik juga, misalkan, dan di setiap daerah itu bisa berbeda. Ada yang melibatkan partisipasi masyarakat, ada juga yang sepenuhnya oleh pemerintah. Misalkan pada saat terjadi pandemi gitu kan, lockdown, nah itu bantuan itu betul-betul ini dari pemerintah. Tapi ada juga yang food bank ya, dari partisipasi dari masyarakat juga. Jadi ada seperti itu. Jadi dari 91 artikel, variabilitasnya terlihat itu lebih banyak menggunakan untuk bencana itu lebih banyak menggunakan jalur rantai pasok komersial dibandingkan yang humanitarian. Kemudian dari Pak Jarod, nih Mas Jarod Indarto ini dari Bappenas, dari Direktorat Pangan dan Pertanian. Terima kasih Mas Jarod atas kehadirannya. Pertanyaannya, apakah memungkinkan membangun model simulasi ini dalam konteks luas, yaitu nasional dengan kondisi kepulauan kita, serta memasukkan temporal dan beragam moda transportasi bahan pangan? Ya, itu sangat sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Jadi riset ini menjadi pijakan kita untuk pengembangan. Dan kalau kita ingin lihat secara nasional, ya kita harus mengakomodasi, harus memasukkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana laut itu sebagai transportasi, sebagai media transportasi, dan itu adalah yang termurah. Dari secara biaya logistik sebetulnya, konsepnya itu adalah yang paling termurah. Hanya yang menjadi persoalan karena terutama ke kawasan Indonesia Timur yang mudah-mudahan sekarang sih ekonominya sudah lebih bagus dari sebelumnya, sehingga backhauling sistemnya bisa terjadi, sehingga biaya logistik itu bisa menjadi lebih murah. Tapi secara prinsip ya Pak Mas Jarod, kita bisa kembangkan itu model dari model yang kita kembangkan sekarang itu menjadi ke level nasional dan mengakomodasi konteks yang lebih luas tadi, dengan karakteristik kepulauan, berarti ada laut, kemudian berbagai moda transportasi, berarti itu memungkinkan untuk itu. Jadi ini ruang-ruangnya masih sangat terbuka riset ini. Kemudian Bu Herawati jarak terdekat apakah berdasarkan waktu atau biaya? Oh ini untuk jarak terdekat itu berdasarkan untuk biaya kan kita setting dari dari yang sekarang berlaku umum ya, yang digunakan oleh Bulog. Atau mungkin Geo bisa lebih detail bagaimana kita itu 34 kabupaten kota ya, seluruh kabupaten kota, kemudian kecamatan, jadi ada berapa nodes, mungkin ada berapa ratus nodes yang kita itu. Iya betul Pak. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Herawati, terima kasih pertanyaannya Bu. Ya untuk jarak terdekatnya kami masih belum memasukkan general cost di situ, misalkan untuk biaya transportasinya kami masih belum memasukkan. Jadi jarak terdekatnya hanya berdasarkan waktu atau ya waktu tempuh yang dibutuhkan dari nodes gudang hingga ke nodes demand point yang membutuhkan bantuan pasokan pangan tersebut. Jadi masih belum memasukkan biaya general cost. Ya. Seperti itu. Jadi Pak. nanti
Ibu Hera, untuk biaya tadi, untuk biaya itu akan dimasukkan di model optimisasi. Jadi yang sekarang modelnya sedang dikembangkan, tapi udah hampir selesai. Nanti akan digabung dengan dengan model simulasi ini. Jadi nanti akan digabung dari hasil optimisasi, kita dapat yang paling efisien, gitu kan? Secara biaya juga, secara waktu, kemudian tentu ada multi objektif lah di optimisasi tadi. Nah, kemudian nanti digabung dengan simulasi di Python ini. Nanti mudah-mudahan September udah selesai. Jadi nanti ini bisa diakses oleh Bapak Ibu secara gratis, bebas. Nah, kemudian yang berikutnya ini dari Pak Arif Darana. Pentingnya keterkaitan hal yang didiskusikan ini sebagai indikator untuk mengembangkan bisnis continuity plan agar produsen bisa mengetahui aksi dan mengembalikan kembalinya produksi ketika telah terkena bencana atau saat bencana untuk mengenali resiko dan mengurangi kerugian. Ya, betul. Walaupun untuk lingkup riset kita belum ke arah sana, tapi itu menjadi tema yang menarik untuk pengembangan riset berikutnya, Pak Arif. Jadi betul, ini terutama melihatnya kan dari sisi perspektif pelaku usaha. Nah, sekarang kita untuk sekarang ini Relief Ops ini lebih fokus kepada bagaimana agar semua yang terdampak itu bisa memenuhi bisa mendapatkan, bisa tercukupinya kebutuhan pangannya. Karena secara ketentuan itu ada regulasinya bahwa setiap yang terdampak setiap orang itu untuk beras itu 400 gram ya 400 gram per hari per kapita yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, jadi ini menjadi baru dasar, masih banyak aspek yang lain, dan ini terima kasih Pak Arif, ini menjadi catatan kami tim untuk mengembangkan lebih lanjut. Oke, barangkali kalau masih ada yang ingin bertanya, barangkali dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin ada yang masih belum puas, ataupun dari Bapak Ibu yang belum mengajukan pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit. Jadi barangkali masih adalah 2 sampai 3 pertanyaan. Barangkali kalau masih ada, silahkan Bapak dan Ibu di chat. Mungkin mohon teman-teman panitia bisa bantu. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa penelitian kami ini menjadi pijakan ya, Bapak dan Ibu, bagi kelompok riset kami dan juga kolega kami di Southampton untuk mengembangkan riset ini lebih lanjut, dan tentu harus didasari karena kebutuhan dari kita semua, terutamanya dari pemerintah. Dari pemerintah khususnya di sini ada BNPB, BPBD. Jadi kami sangat berharap bahwa riset ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu para pengambil kebijakan, karena kami tidak ingin, apalagi ini skemanya ini Global Challenges Research Fund, yang dimana sumber pendanaannya UKRI itu mendapatkan dananya dari Ministry of International Development, jadi dari Kementerian Pembangunan Internasionalnya di UK, sehingga salah satu syarat utama di dalam memperoleh riset ini adalah harus adanya bahwa aspek kemanfaatannya. Jadi aspek kemanfaatannya itu, dampaknya itu harus dirasakan oleh masyarakat kita melalui pemerintah. Karena itu sejak awal syaratnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan karena skema riset ini hampir setiap tahun diluncurkan. Jadi syaratnya adalah harus mendapatkan dukungan dari mitra pemangku kepentingan. Nah, jadi ini menjadi tantangan. Artinya harus sudah sejak awal kita memang sudah harus membangun komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, dan kemudian memahami kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Nah, kami berharap dengan ini kami menjadi punya pijakan untuk mengembangkan ke sisi yang lain. Oh, ini sudah ada nih pertanyaan berikut nih. Mohon maaf nih dari Pak Ebet ya. Nih Pak Ebet ini
mitra kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat yang sangat support, termasuk kepala pelaksananya Pak Dr. Dhani Ramdan terhadap riset kami. Jadi sama-sama Pak, terima kasih. Dia bilang mengucapkan terima kasih kepada Pak Soton yang berbagi hasil riset ini. Beliau menyampaikan bahwa manajemen logistik merupakan salah satu bagian dari manajemen bencana yang mencakup pra-bencana, respon, dan pasca bencana. Sampai saat ini sistem penanganan logistik masih fokus pada kebutuhan penanggulangan respon bencana. Semoga ke depan riset seperti ini dapat dikembangkan dengan menambahkan faktor lain agar menghasilkan sebuah model yang optimal untuk mengupgrade manajemen logistik yang ada dan menjadi inspirasi untuk bidang riset lainnya. Terima kasih Pak, ini dari Bapak. Jadi betul, sebetulnya kami di riset ini juga akan salah satu diantaranya adalah untuk melihat dari sisi budget ya, alokasi anggaran. Nah ini sekarang tim optimisasi sedang mengerjakan itu, sudah selesai sebetulnya, hanya belum digabungkan ke model ke dalam pemrograman Python ini. Jadi nanti Python ini menjadi sebagai integratornya semua. Terima kasih Pak Ebet. Ini juga menjadi masukan buat kami untuk mengembangkan riset ke depan dan juga menjadi catatan termasuk tadi yang dari Mas Jarot ya dan Bapak Ibu yang lainnya. Kemudian untuk Pak Aang, ini Pak Aang ini beliau dari matematika. Jadi konsep, teori, dan metode apa yang digunakan dalam masalah optimasi ini. Nanti itu akan dijelaskan besok ya. Ya, besok sebetulnya di optimisasi. Jadi untuk optimisasinya untuk optimisasinya kita sedang proses. Jadi kita menggunakan robust optimization ya, baik yang adjustable ataupun yang lainnya. Jadi kita sedang paralel mengerjakan itu. Jadi nanti Pak Nuryaman bisa tim nanti akan lebih baik kalau dijawab secara langsung oleh tim optimisasinya. Jadi besok itu itu optimisasi itu ada siapa? Ada Audi, ada Bu Diah, dan juga Christine. Profesor Christine Curie dari Southampton. Silakan nanti. Jadi tapi prinsipnya itu yang digunakan. Kemudian dari tadi Bu Almira menyampaikan pertanyaan lagi. Ada standar tertentu tidak dalam proses food supply chain dalam masa bencana ini dari suatu institusi yang diakui di dunia sehingga menjadi adaptable, konkret, dan berkelanjutan. Jadi sebetulnya ada di WFP, di World Food Program itu mereka sudah memiliki standar dalam logistik bencana alam, termasuk ya terutama pangan. Mereka mempunyai hub, Bapak dan Ibu bisa akses di WFP. Itu ada ada model logistik yang mereka gunakan untuk melayani para pengungsi atau yang terdampak bencana di seluruh dunia, dan itu ada hubnya, ada warehouse-nya dengan sistem yang sangat baik. Saya kira hanya sekarang di Indonesia itu tidak diterapkan oleh WFP-nya karena Indonesia mengembangkan sendiri sepertinya. Ini kebetulan saya tahun lalu kami bekerja di WFP untuk rantai pasok barang esensial ya, barang penting dalam masa pandemi. Jadi makanya kemudian terlihat bahwa ternyata di WFP itu, di World Food Program itu punya sistem logistik untuk kebencanaan yang itu menjadi best practice, dan makanya kenapa tahun lalu WFP itu mendapatkan penghargaan Nobel. Karena itu Bu Almira ya. Bisa diakses Bu di websitenya WFP. Kemudian saya pernah mendiskusikan masalah ini. Kemudian saya pernah bekerja juga tahun lalu untuk WFP Indonesia. Kemudian Pak Arief, sudah berapa skenario yang dikembangkan dalam riset ini? Apakah sudah ada skenario dengan multi hazard? Kemudian betul Pak. Jadi yang kami kembangkan sekarang tadi seperti yang Geo demokan itu ada yang memang itu semuanya multi hazard ya, multi disaster. Jadi tapi sekarang kita sedang kembangkan terus, termasuk nanti tingkat bahayanya dan juga tingkat dampaknya, apakah itu ke pengungsi secara langsung atau tidak langsung, ini sedang dikembangkan. Mudah-mudahan September ini sih sudah kita bisa lihat hasilnya.
Kemudian apakah ada skenario respon dalam pangan ini, terutama ketika COVID-19 ya, terutama dengan adanya PPKM ini. Kalau untuk relief ops, riset relief ops ini kami tidak masuk ke COVID, tapi kami dengan tim di Unpad, dengan tim yang sama di Unpad, kami mendapatkan pendanaan dari Kemdikbud, kami fokus ke pandemi. Nah, jadi dan itu menerapkan. Jadi tahun lalu kita lebih ke regional food hub-nya dalam dengan skenario waktu itu kan zona merah, zona hijau, zona kuning gitu kan, ada skenario lockdown. Jadi ada yang lockdown, ada yang parsial gitu, termasuk dalamnya PPKM, dan ada bagaimana si pasokan yang terkait kebijakan pangannya, sehingga kami bisa menentukan Jawa Barat ini sebenarnya dalam situasi normal atau benchmark ada regional food hub-nya harus ada berapa, dan network-nya dari sentra produksi sampai ke konsumen itu seperti apa, dari mana ke mana, termasuk mempertimbangkan tentu saja harga yang bisa diperoleh oleh petani yang baik, tapi juga bisa memenuhi 100% kebutuhan dari konsumennya. Mungkin nanti bisa diakses juga publikasi kita, mungkin nanti panitia bisa memberikan tautannya. Dan kita sedang kembangkan lagi untuk tahun ini, tapi kami fokus untuk Bandung Raya Metropolitan karena lebih detail, dan kami menerapkan bagaimana karena ada perubahan perilaku konsumen di masa pandemi dan sebelum pandemi itu berubah, sehingga menentukan permintaan pangan terhadap produk pangan. Jadi pangan, apakah pangan berbasis karbohidrat seperti beras, kemudian pangan yang memiliki kandungan zat aktif untuk nutrisi, misalkan seperti sayur, buah, dan protein ya. Nah, jadi kami sedang mengerjakan itu. Kemudian ini Pak Arief lagi. Oke, apakah satu lagi barangkali, apakah ketika ada bencana terjadi saat pandemi ini, apakah ada ketergangguan khusus dalam respon logistik khususnya pangan? Apakah bisa dimodelkan? Ya, kita dimodelkan yang sekarang itu, kalau dalam jalur pangan kita karena bencana kemudian jalannya rusak, terisolasi yang menghambat distribusi dari gudang ke ke pengungsi, ke daerah pengungsi, itu kemudian dibuatkan nanti alokasi alternatif jalurnya itu kemana. Tadi yang seperti Gio sampaikan itu akan seperti itu yang paling efisien, tapi yang paling diutamakan adalah memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang terdampak. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktu tidak terasa malah lewat 3 menit. Terima kasih banyak atas responnya, baik masukan ataupun pertanyaan yang luar biasa, sehingga ini menjadi inspirasi bagi kami tim peneliti Relief Ops untuk untuk senantiasa mengembangkan riset, dan sangat berharap ini bisa bermanfaat buat negara kita, terutama bagi para pemangku kepentingan, sehingga masyarakat yang terdampak itu bisa tertangani dengan baik dan cepat. Oh, masih ada, kata panitia ini masih ada 2 menit lagi. Tapi itu secara prinsip ya, bahwa kami tentu membuka ya Bapak dan Ibu untuk berbagi, untuk sharing tentang penelitian-penelitian ini dengan kami. Rencananya di bulan September ya. Di bulan September itu akan mengadakan sharing riset di seminar nasional tadi dari luar, baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Kemudian juga Tuhan di sini juga hadir juga nih. Tadi saya sampaikan ada program pengembangan kapasitas CRESOAR tadi yang sumber pendananya sama tapi PI-nya yang berbeda dari University of Kent. Dan di Indonesia itu sudah direkrut ada 2 orang early career researcher, dan di sini udah ada Bu Suci. Nah, ini bukan muncul nih, Bu Suci. Kemudian ada Mas Yulianis ini yang akan meneliti, dan kelihatannya sih akan nyambung nih risetnya tentang pangan terkait dengan bencana lah. Mungkin ini nanti Bu Suci mungkin bisa komen dikit, Bu. Ini Bu Suci ini dari Universitas Islam Indonesia. Kalau Mas Yulianis itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik BPS. Nah, jadi beliau sekarang sedang menyusun riset proposal riset nih akhir bulan ini ya Bu ya.
akhir bulan ini diharapkan masuk. Betul ya? Nanti akan didampingi project di Indonesia. Project Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita sering berinteraksi karena terus terang barangkali ada sebagian juga agak aneh kenapa kerjasamanya misalkan dengan Fakultas Pertanian, kemudian saya ada ini. Tapi justru itu yang menarik bahwa ternyata riset yang tujuannya adalah agar bermanfaat bagi halayak yang banyak, terutama dalam bencana ini ternyata tidak bisa diselesaikan oleh satu bidang ilmu, harus multidisiplin. Ini contoh saja misalkan geo ini dari geofisika ya Gea. Background-nya ini dari geofisika gitu kan. Jadi lengkap lah di tim kita itu macam-macam gitu. Ada tim risetnya menarik multidisiplin. Jadi diskusinya juga seru. Baik, karena waktu udah 10.45. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, termasuk partisipasinya sangat luar biasa. Saya kembalikan lagi ke MC. Silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tommy atas pemaparannya yang informatif dan menarik sekali mengenai food supply chain in disaster situation dan juga pengenalan mengenai relief of PS itu sendiri.